channel Macedo Indonesia. Jadi kali ini saya mau nyobain fitting di ID Match SCBD. Ini bisa fitting di sini gara-gara voucher ini dari Mas Bagus Sevnar yang kemarin udah menang di Velocity. Thank you Mas Bagus. Langsung aja kita hari ini fitting bareng, ada namanya saya Andre. Om Andre ditemani sama Mas Om Dodo. Ini jagoan-jagoan fitter ID Match ini. Siap. Nanti kita lihat gimana prosesnya. Kita lihat dari awal ya. Jadi gimana nih Om Andre, awalnya harus gimana? Jadi tadi kan kita udah ngisi biodata nih Mas. Ya, Jadi kita tinggal buka biodata Mas Baik ini. Ya. Itu kita pilih. Kebetulan kan Mas Baik ini pakai road bike. Di ID Match sendiri itu ada beberapa macam tipikal dari bersepedanya. Ya. Dari road bike, mountain bike, triathlon, cyclocross, downhill, track cycling, chrono, dan juga gravel. Saat ini yang dibawa kan sepedanya road bike, jadi kita pilih di road. Oh, jadi sebenarnya ID Match bisa untuk berbagai macam sepeda ya, mau MTB, Betul. mau itu untuk triathlon bisa ya. Betul. Jadi untuk triathlon, untuk MTB, untuk road itu bisa. Oke. Siap. Kemudian di ID Match sendiri itu ada patologis. Itu kalau misalnya Mas Baikun itu ada rasa keluhan tidak nyaman ketika berkendara, itu bisa kita masukkan sebagai masukan nantinya di sistem ID Match. Itu nanti bakal jadi titik referensi untuk mengurangi rasa kurang nyaman ketika berkendara. Oke. Jadi ada bagian-bagian yang biasanya itu kurang nyaman, biasanya di bagian punggung nih Mas. Punggung ya. Punggung. Liatin Pak Surya. Jadi Nah, ada apa aja nih? dari punggung, kemudian bagian shoulder, bagian elbow, terus pergelangan tangan, kemudian di telapak tangan, kemudian ini yang paling sering banget nih dirasa nih pesepeda biasanya di bagian low back, di bagian belakang. Kemudian di bagian pelvic ketika duduk biasanya saddle nih yang kurang cocok. Itu biasanya di sini ada. Kemudian hamstring, ini otot yang biasanya sering berasa ketika nanjak. Ya. Kemudian hip joint, pinggir sini. Kemudian ada di sit bone. Kemudian lagi ada di lutut. Kemudian di ankle dan juga telapak kaki. Biasanya ini lebih ke posisi klit. Jadi nanti kan akan ada pengukuran kaki. Jadi kita memposisikan klitnya sesuai dengan pengukuran kakinya Masnya. Oke, Mas Andre. Siap. Jadi yang dirasa nih Mas, itu ada di mana nih Mas? Jujur kalau saya pernah cedera di belakang Bagian belakang. low back ya? Ya cedera Siap. ini. Jadi ada traumatik, kita Traumatik, kasih. betul. Untuk di pain scale-nya nih dari 1 sampai dengan 10, kira-kira rasa kurang nyamannya itu ada di skala berapa nih? Kalau saya mungkin 1-2 ya, karena nggak terlalu tiap hari mengganggu. nggak tiap hari kambuh gitu. Siap, berarti dialami sudah berapa bulan ke belakang Mas? Apa udah lebih dari setahun? Udah lebih dari setahun. Oke, baik. Ya. Setelah itu apakah ada lagi Mas? Udah itu aja. Baik. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pengukuran berat badan. Pengukuran Boleh. berat badan. Pengukuran Jadi setelah pengukuran berat badan tadi ada pengukuran antropometri. Jadi di sini kita mengukur tinggi badan Masnya menggunakan kamera kinetik yang di depan sini. Jadi terakhir berapa? 170. Oke, Menurun. tidak pas di 170,9 karena ada rambut. Oh, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke step Lanjut nomor ke 2-nya. heel ketemu heel ya. Iya. Jadi ini gimana Mas Dodo bagian ini? Ini buat ukur insim, lebar bahu, Oke. terus tulang panggul. Jadi nanti itu berpengaruhnya ke pemilihan rekomendasi dari ID Match kayak saddle, handlebar, sama crank arm. Oke. Jadi boleh tangan, dari ini heel ketemu heel ya. jadi boleh tangannya gini. Tangannya gini. Oke. Tahan sebentar Mas. Oke. Cukup. Udah cukup. Jadi dari pengukuran ini untuk lebar si bahunya
didapatkan di 40,4 mili. Oke. Jadi kurang lebih nanti si bagian handlebarnya di 40 sampai 42. Oke. Kemudian tulang panggulnya ada di 33,4. Kemudian panjang kakinya insimnya ada di 76,7. Langsung semua ya. Jadi boleh sekali seru. Alat canggih langsung. banget. Jadi Iya. ini lanjut step ketiga. Oke, kita lanjut. Jadi nomor 3 sekarang. Nah, jadi step nomor 3 ini buat mengukur fleksibilitas badan. Jadi boleh gerakannya begini. Itu hamstring jangan ketarik, serileksnya aja, Ya. nyamannya aja. Oke. Dan nanti ini juga berpengaruh ke pemilihan saddle, ID-nya. Jadi sarannya nanti dikasih tahu lah ID-nya. Sudah cukup. Oke. Oke, Sudah cukup. Sudah selesai, kemudian lanjut pengukuran kaki di depan. Pengukuran kaki jadi seperti biasa. Ukuran kaki sekarang, Mas. Jadi ini buat pengukuran kaki. Jadi saya tandain Ukuran di kaki ya. metatarsal Ya. sama di kita namanya ini center ankle. Boleh kaki kanan sejajar, Kaki kanan sejajar sejajar. lurus. Baik, panjangnya 26,1. 26, Metatarsal 190. Terus ini saya tandain lagi ya. Oke. Ada ya. Proses berikutnya, jadi ini Gimana buat nih? mengukur kecenderungan kaki itu ada di mana. Kaki ada Boleh di yang mana? kiri dulu. Yang kiri dulu, sorry. Iya. Yang kiri Oke, dulu. ini ada tadi Ada. ditandain segaris Terus. sejajar di sini. Terus ini Ini ada laser-laserannya Laser. gitu ya. itu berada tengah-tengah sini. Yang belakang boleh digeser sedikit. Geser dikit, oke. Nah, boleh bikin gerakan kayak gini, Mas. Jinjit terus tekuk lututnya. Jinjit, jinjit. Jinjit dulu, terus tekuk lututnya. Jinjit dulu. Terus tekuk lututnya. Nah, jadi kurang lebih tumpuannya yang kanan itu lebih dominan di dalam. Jadi nanti posisi kita itu dikeluarin sedikit. Jadi nanti kita adjust lagi. Nanti kita lihat posisi sebelumnya dulu karena udah nyaman ya posisi sebelumnya. Sebelumnya sih sepatu yang ini nggak nyaman. Oh, belum. Yang lagi di bawah Oh, nih, siap, yang siap. lagi nggak nyaman. Siap, nanti kita adjust sesuai dengan tumpuannya ada di mana. Kalau yang kiri itu ada di tengah-tengah. Oh, pas ya. Yang kiri pas. Jadi sebenarnya itu bukan ini tapi lebih ke kebiasaan. Oh, bukan karena cedera, Bukan, kelainan, itu karena kebiasaan, karena kebiasaan sih. Oke, oke. Oke, sekarang Canggih sekali. boleh saya pinjam sepatunya? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, nanti adjust. Karena ID match clean fit. Ya. Jadi sangat presisi karena ditembak dengan laser. Kemudian Laser, presisi dan ada molding dengan marker si degree-nya. Jadi Oh. benar-benar ketahuan berapa derajatnya kanan kirinya seperti itu. Jadi kita mengetahui posisi lebar si bahu, panjang insim, terus lebar tulang pinggul. Itu ada 3 titik penting yang keluar yang disarankan dari ID Match. Pertama dari saddle dulu. Saddle di ID Match itu dibagi jadi 2 tipe. Ada S, ada L. S itu range lebarnya di 130 sampai 139. oke. Kemudian L itu yang di atas 140 ke atas. Gitu. Kemudian ada karakter 1, karakter 2, karakter 3. Ya. 1 itu yang flat tanpa ada lubang. 2 itu ada lubang sedikit. 3 itu lubangnya panjang. Oh, Sama kayak gini nih yang Mas pakai nih. oh ini ya, Gitu. agak panjang. Lubangnya sendiri berfungsi itu untuk fleksibilitas. Tadi kan ada pengukuran fleksibilitas yang badannya rukuk gitu yang menurut ke bawah. Itu tadi dilihat, nah Masnya
kurang fleksibel, disarankan menggunakan S1. Jadi yang tanpa lubang seharusnya idealnya. Ya. Kemudian di bagian Mas lihat di layar Mas. nah, Oke. kemudian di ID match sendiri itu ada 5 target trading position. 5 target trading position apa aja tuh Mas Andre? Grand Fondo, Ya. kemudian klasik, tur sampai dengan agresif. Oke. Jadi dari tengah, dari klasik ke arah agresif, itu lebih mengutamakan performance. Oke. Jadi kalau Mas Miko ini lebih senang surut-surutan. Nah, itu dia kayaknya Mas Andre cocoknya. Kemudian kalau Mas Miko ini lebih senang kenyamanan di atas sepeda, itu bisa Disarankan yang Circuito atau Grand Fondo. Oh, Kalau di tengah itu balance antara kenyamanan dan performance. Tapi kalau untuk agresif sendiri itu lebih ke benar-benar untuk race, untuk kriterium. Oh, kriterium ya. Kalau misalnya buat dipakai jarak jauh, dengan sebenarnya bisa juga dipakai itu dengan kesiapan muscle yang benar-benar Waduh, siap. kayaknya saya belum siap nih Mas Andre. Mungkin tour pro dulu Saran deh saya kayaknya. juga di tour pro Tour pro dulu. kayaknya. Kok kayaknya dengernya wah harus atlet bener ya. Siap. Jadi kita mulai di tour Tour pro. pro. Oke. Siap. Nah, jadi ini proses ngapain nih Mas Andre nih? Jadi ini proses, jadi di awal nanti posisi riding positionnya itu sesuai dengan sepeda yang Mas pakai dulu nih. Oh, jadi disesuaikan Betul. apa dari sepeda apa ini namanya alatnya? Smart bike ini. Smart bike-nya ID Smart Match Match. disesuaikan dengan ukuran sepeda saya. Jadi kita tembak menggunakan koordinat. Nanti hasilnya akan di copy paste ke smart bike-nya. Gitu. Oh, oke. Canggih banget ID Match ya. Ngambil sheet Mas, stok sheet. Aduh, kan pakai sepatu sih. Jadi data dari titik koordinat ini kita pindah ke PC, di copy paste ke smart bike. Seperti itu. Ya. Jadi dari tadi pengukuran tadi dan saran yang dihasilkan dari Edimis tadi, jadi omnya nanti disesuaikan sama sepedanya untuk bagian saddle menggunakan L3, kemudian si handlebarnya menggunakan CSS atau di 40, kemudian di crank armnya di 170. Itu diaplikasikan di depan, bisa dibantu dengan Mas. Nggak kencang banget sih. Oh, oke. Oh, gitu. Oke, L3 dong. 3. Short nose. Soft Mas. Pilihannya udah banyak Di juga Mas, ya. ya. Ada nggak settingan yang nggak dipunya dari orang? Pasti ada, pasti ada. Secara general, kita kan bagi dari shape-nya dulu nih Om. Ya. Ada yang flat, ada yang curve. Ah. Yang pasti mungkin kita kasih pilihannya 2 aja gitu kan. Kalau secara size bisa dibilang kan ada S sama L tadi mungkin yang Ya. dijelaskan sama Mas Andre itu yang mewakili saja Mewakili saat ini. saja. Mungkin untuk sampai saat ini karena ID Match kan kerjasamanya sama Sele Itali. Jadi kita ngambil contoh untuk sizing, kemudian shape dari si Sele itu ngambil dari Sele Bisa Itali. Iya. Oh, oke. Jadi ini hasil dari koordinat dari sepeda dan ini titik awal di sepedanya yang nanti di copy paste ke smart bike-nya. Oke. Yang mau digerakin?
yang dipilih itu di Tour Pro. Jadi kita sesuaikan dengan target yang dipilih Mas Beni. Kemudian masih boleh persiapan naik di Smart Living. Langsung naik dulu aja. Ini udah ini nih Udah Lock kulitnya itu udah lock. Cuman kalau misalnya agak keras karena memang kita setting agak lebih keras. Cukup. Oke. Kemudian saya izin Beliau di bagian tangan. Ini sebagai penanda nantinya sensor akan membaca titik awalnya dari sini. Oke. Gitu kan. Kemudian riding kurang lebih mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Andre 15 menit. RPM bisa dilihat sini. Ini kita main di antara 72 sampai maksimum 77 RPM aja. Artinya cadence di sekitar segitu aja supaya nyaman. Kemudian selama riding, tangan di bagian drop. Nah, di bagian drop boleh dikayuh sambil dilihat dulu, pembiasaan dulu. Kalau misalnya powernya kurang, terlalu ringan atau terlalu berat, langsung bilang aja, nanti kita sesuaikan di sebelah sana. Oke. Kita sambil mulai yuk. Siap. Mulai nih guys. Mulai. Ini ID match fitting ya. Jangan kaget juga Om, kalau misalnya nanti ketika goes dia akan tiba-tiba gerak. Oke. Gitu, menyesuaikan dari tujuan. Wih. Gimana rasanya? Canggih nih guys, alatnya bisa gerak sendiri guys. Kalian kalau ada rezeki coba deh fitting di ID match ini. Udah banyak loh yang juara gara-gara ID match. Ah, ini kayak pas nih. Wow. Ampun Mas Surya, ini apa tenan ya kan? Kalau biasa traineran mungkin kebiasa ya awaknya kayak gini ya kan, nggak biasa gobios. Wow. Udah. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Minum dulu. Minum dulu, Mas. Wah, ini dingin banget lagi. Gimana? Capek? Ya Allah, capek banget. Ini nggak disponsorin ya. Baru beres nih. Rasanya gimana, Mas? Aduh, ternyata berat juga ya. Kirain latihannya udah kuat, taunya Mas Andri kuat ya. Enggak juga. Jadi setelah kurang lebih 15 menit di depan, reportnya sudah keluar nih, Mas. Reportnya seperti ini. Jadi tadi pengukuran badan full, BMI-nya kelihatan, lebar bahunya, kemudian panjang insin. Ini pengukuran kaki dari panjang, titik metatarsal, lebarnya. Kemudian ini kemiringan klitnya. Oke. Gitu. Kemudian ini tadi 3 titik penting di sepedanya. Jadi idealnya di sini. Idealnya menggunakan S1, tapi Mas kan di sepeda kita sesuaikan menggunakan L3. Idealnya di 172,5, kita sesuaikan di 170.
Kemudian ini tadi pengukuran klipnya. Jadi nanti kalau misalnya Mas punya sepatu lebih dari satu, bawa ke sini aja. Itu nanti bisa diunjukin hasilnya aja, nanti kita adjust. Oke. Kemudian tadi ini hasil dari sepeda di depan. Oh, oke. Jadi nilai-nilai ini itu kita sesuaikan dengan target position ya. Siap. Kemudian kita juga punya pattern sendiri, jadi standar di by ID Match. Untuk bagian shouldernya, bagian shoulder sebelah sini itu di range di 85 sampai 92. Kemudian di pelvic itu di 135 sampai 170, itu masih range aman. Kemudian di bagian knee itu di 140 plus minus 5 derajat, itu masih aman. Kemudian di bagian ankle ini di 112 sampai 125. Di sini 128 itu agak jinjit sedikit, tapi itu bisa dibilang cukup baik. Oh, cukup baik. Oke. Karena beberapa orang biasanya pedalingnya tuh jinjit banget sampai 140, 135. Jadi Mas Baik ini itu posisi pedalingnya udah cukup baik. Alhamdulillah. Kemudian ini hasil daripada before after titik koordinat. Jadi ini sebelumnya di bawah ini yang kecil, kemudian setelahnya itu yang di atasnya. Oh, setelahnya yang di atas. Tuh, itu nanti ditembak kembali. Jadi dari hasil fittingan lagi dibalikin lagi ke sini. Oke. Gitu. Itu dihasilkan dari ukuran saddle to handlebarnya di 66,7 cm. Kemudian tinggi saddlenya itu ada di 69,1 cm. Kemudian saddle setbacknya itu di 18,4 cm. Gitu. Ini langsung. Jadi ini otomatis dari hasil tadi, Tuh. tinggal nanti adjust ke sepeda. sepedanya lagi ya. Iya. Oke. Jadi langsung kita adjust aja. Mas. Oke, langsung kita adjust. Di adjust sepedanya nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Ternyata dari hasil yang tadi gimana nih Mas? Ada banyak frame ini gimana? Jadi di ID Mas sendiri setelah fitting itu kalau misalnya next Masnya mau cari frame atau full bike, mau nyari sepeda baru nih, nggak usah bingung cari size-nya yang pas tuh buat badan tuh size berapa. Kita di sini udah nyediain dari beberapa brand di dunia. Itu ada banyak nih. Misalnya Mas yang mau nyari apa, itu bisa sesuai dengan pengukuran dari fittingannya. Oke. Misal kita coba lihat di mana nih Mas kira-kira? Terserah coba. Di Specialized. Coba. Misal saya mau ganti Specialized ya. Siap. Di Specialized untuk tarmac ini ada di 54 size-nya. Oh, bisa adjust di 54 ya? Di 54 dengan standar stemnya di 110. Oh, Gitu. oke. Oh, jadi udah langsung Sudah langsung kelihatan di aplikasi Adimatch ini ya. Jadi Betul. kita nggak perlu bingung-bingung nanti ukuran size apa ya. gitu. Nggak usah fitting lagi, jadi udah kelihatan harusnya pakai size apa, ukuran Ini apa. tinggal kontak Mas Andre, aku Siap. Ini Bisa perlu langsung. di size apa tinggal nanti. Betul. Oh, gitu. Kan di size sepeda kan beda-beda tuh. Oke. Misalnya di 52-nya di BMC, 52-nya di Udah. Nah, Mas Dodo gimana nih? Udah disesuaikan Nah, hasil ini fitting? udah hasil fittingnya udah Oke. diaplikasikan ke Ya. sepedanya. Jadi spacer turun 1 cm, senti. jadi diganti dengan ini. Oke. Terus harusnya sebenarnya lebih naik 5 lebih maju 5 mili, sorry. Oh, berarti Ini mestinya pakai 12. Pakai 12, tapi 12 atau 11? 12. Ini kan 11 11 nih. setengah nggak ada. Iya, tapi kan Oke. kalau emang mau lebih performance bisa pakai 12, tapi Oke. ini kan kita ngomongin reach saddle juga. Reach handlebar yang di depan itu kan 7 cm. Iya. Hitung-hitung dari center sini ke center sini. Mm-mm. Nah, kalau ini itu di angka 8. Mm-mm. Jadi sebenarnya udah terkompensasi.
dari si reach handlebar. Oh, dari channel. Karena terus- ini agak gede ya. Betul. Oh, Nah, iya, terus iya. si saddle ini saya tadi mundurkan sekitar 3 mili. Kalau saddle height-nya ini udah sesuai, jadi udah pas. Jadi Magic ya, magic. jadi udah tinggal kemiringannya aja tadi. Oh, Tadi oke. saya kasih -2 biar nggak terlalu menekan di bagian pelvic. Gitu. Oke. Jadi Siap. sekarang kalau mau dicobain di luar boleh. Oke. Berarti ini sambil kita cobain, mungkin vlognya selesai dulu di sini ya. Ini Siap. kita thank you dulu sama Mas Dodo nih, Siap. sama Mas Andre juga. Siap. Udah ngebantu fitting hari ini, dan thank you juga ID Match Technobike SCBD udah ngebolehin fitting di sini. Siap. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Thank you. Ciao.